Halo sobat YouTube semuanya, di video kali ini saya kembali menemani kalian semua untuk membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Green Inferno yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan sebuah suku pedalaman di hutan Amazon yang merasa terusik kedamaiannya oleh tangan-tangan serakah yang ingin sekali mengambil kekayaan serta minyak bumi di dalamnya. Pada akhirnya, suku tersebut melakukan kanibalisme pada orang-orang tidak bersalah yang berkunjung ke dalam pedalaman tersebut. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita film The Green Inferno. Film diawali dengan diperlihatkan segerombolan mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo besar-besaran di sebuah universitas dengan tujuan agar pihak kampus memberikan asuransi penuh kepada pegawai junior di universitas mereka. Dan diketahui aksi tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Alessandro. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang bernama Justin yang pada kala itu sedang mengikuti kelas pelajaran. Selesai di sana memperlihatkan tata cara primitif suku pedalaman Amazon dalam melakukan sunat massal kepada perempuan-perempuan di sana. Yang mana ini dilakukan oleh suku tersebut yang dilakukan dengan cara sadis dengan memotong bagian dari masa depannya. From their perspective, it's a right of only African countries who do this. Dan saat kelas pelajaran sudah selesai, kemudian Justin langsung didatangi oleh salah satu teman Alessandro yang bernama Jonah. Jonah kemudian mengajak Justin untuk bergabung dan juga merayakan keberhasilan mereka. Karena saat ini pihak kampus telah memberikan hak asuransi penuh kepada pegawai janitor. Kids do, yeah. Not me, obviously, but I'll think about it. don't think. Act. Dan pada malam harinya Justin pun mendatangi Alessandro, yang dimana kini Alessandro berencana menghentikan perusahaan swasta yang ingin membangun sebuah pabrik dan mengambil semua kekayaan yang ada di dalam hutan Amazon. Hal ini tentunya membuat semua para mahasiswa di sana merasa riskan mengingat di dalam hutan tersebut masih terdapat suku pedalaman. Alessandro juga berencana menyuruh teman-temannya untuk pergi ke sana dengan tujuan untuk berdemo agar para pegawai perusahaan swasta dapat menghentikan pembangunan tersebut. So what's the plan? Namun di saat obrolan berlangsung, tanpa sengaja Justin malah menyinggung setiap perkataan yang diucapkan oleh Alessandro, sehingga pada akhirnya Alessandro menyuruh mereka pergi. Thanks for coming. Hey. Saat pagi, Justin pun mulai mendatangi Alessandro dengan meminta maaf kepadanya. Dia juga meminta agar dia bisa ikut serta untuk berdemo bersama teman-temannya yang lain. Dan memang diketahui ternyata Justin ini memiliki sifat kemanusiaan kepada siapapun. We get in one day ahead. So when the bulldozers arrive, Private militia with our phones? No, but we're going to contact Lakasin. Singkat cerita, seluruh pendemo yang dipimpin oleh Alessandro pun bergegas pergi ke hutan Amazon di bagian negara Peru. Awalnya perjalanan mereka pun baik-baik saja tanpa ada halangan. Dan di saat mereka sudah tiba, Alessandro sempat minta kepada teman-temannya itu untuk merekam setiap kejadian di saat berdemo nanti. Hal itu bertujuan agar mereka dapat berjaga-jaga karena mungkin saja mereka akan diperlakukan secara kasar oleh para pekerja di sana. Dan kalau hal itu terjadi, maka kejadian tersebut bisa dijadikan senjata dan menguploadnya ke sosial media. Dan akhirnya setelah persiapan semua sudah selesai, kini mereka pun mulai memasuki hutan tersebut dengan melewati aliran sungai yang sangat berbahaya. They also think that it carries sinners to hell. it's beautiful. This is a good omen. Dan
setelah mereka sampai, lalu Alessandro pun meminta teman-temannya untuk memakai pakaian yang sama dengan para pekerja pabrik agar mereka dapat menyusup masuk dan tidak dicurigai oleh siapapun. Dan setelah mereka berhasil masuk, mereka pun mulai membagikan gempang kepada masing-masing orang dan sengaja mengikatkan diri ke arah pohon serta bulldozer sambil menayangkan live streaming di sosial media. Namun tiba-tiba saja ikatan Justin pun mengalami kemacetan, sehingga pengawal pabrik bersenjata lengkap langsung menyandra dirinya dan meminta para pendemo untuk menghentikan semuanya. Namun tanpa disangka-sangka, sambil menayangkan kejadian secara langsung, Alessandro langsung mengancam kembali kepada mereka semua dengan mengatakan bahwa Justin ini adalah seorang putri dari seorang pengacara, dan kalau mereka menembak anak salah satu dari pengacara, maka perusahaan swasta tersebut akan mendapat masalah besar nanti. Dan setelah mendengarkan pernyataan itu, sehingga para pekerja lebih memilih mengalah dan menghentikan pekerjaannya. Dari sinilah terungkap sebuah fakta yang menarik dalam video ini, yang ternyata Alessandro telah merencanakan semuanya dari awal, yang memanfaatkan Justin sebagai putri dari seorang pengacara PBB untuk mengancam para pekerja swasta. Bisa dibilang Justin ini digunakan sebagai alat oleh Alessandro, dan memang diketahui gembok macet itu termasuk dari rencana Alessandro untuk mengancam para pekerja pabrik swasta di sana. Dan setelah mereka sudah berhasil menghentikan aksinya itu, para pekerja langsung membawa para pendemo tersebut untuk dipulangkan ke negaranya masing-masing. Nah, di dalam pesawat, Alessandro bersama temannya mulai merayakan keberhasilan mereka, dikarenakan memang live streaming yang mereka lakukan telah menjadi trending topik di berbagai sosial media. Tentunya dengan mengomentari hal-hal positif akibat aksi keberanian yang mereka lakukan, namun tidak dengan Justin yang memandang mereka semua dengan sinis dikarenakan dia ini merasa dimanfaatkan saja oleh para pendemo tersebut. Namun sayangnya kesenangan mereka itu pun tidak berlangsung lama, dikarenakan tiba-tiba saja pesawat mereka naiki ini mengalami kerusakan mesin alias nyeruduk yang mengakibatkan pesawat tersebut kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, beberapa anggota pendemo beserta pilot pun tewas dan hanya menyisihkan beberapa bagian yang selamat. Beberapa pendemo yang selamat mencari bantuan, namun sayangnya tidak lama kemudian Help us! gerombolan suku pedalaman itu pun muncul. Lala Lele minta pertolongan tiba-tiba saja. Kini para suku pedalaman itu pun membawa mereka semua ke sebuah tempat pemukiman yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini. Bahkan kita diperlihatkan kepada suku pedalaman yang langsung menyambut mereka semua layaknya hewan buruan. Singkat cerita, salah seseorang sesepuh dari kepala suku itu pun datang, dan dia ini menyuruh para penduduk di sana untuk memasukkan mereka semua ke sebuah kandang hewan. Namun tidak dengan Jonah. Para penduduk akan melakukan ritual yang aneh menggunakan tubuhnya dengan mencengkel kedua mata dari Jonah, dan ternyata seluruh tubuh Jonah akan dibakar dan dibagikan kepada seluruh penduduk di sana untuk mereka santap. Wow, mengerikan sekali ya.
Oke, scene berpindah pada malam hari. Mereka itu masih trauma pada kejadian tadi. Kemudian di sini Alessandro pun mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini harus bisa bertahan selama 3 hari lamanya dan berharap tidak akan dimakan seperti yang dialami oleh Jonah. Bulldozers. Dan semua fakta terungkap. Ternyata Alessandro tidak hanya menipu Justin, ternyata ia juga menipu seluruh teman-temannya yang melakukan aksi demo. Dan memang 3 hari mendatang akan ada perusahaan lain yang akan segera membuat pabrik. Perusahaan itu juga telah membayar Alessandro untuk menghentikan perusahaan lama untuk membangun pabrik di dalam hutan Amazon. Nah, buat kalian yang belum paham, jadi gini ya, aku tegaskan sekali lagi, si Alessandro ini adalah orang suruhan dari perusahaan 2 alias perusahaan baru untuk segera menghentikan pembuatan pabrik yang dilakukan di perusahaan 1. Nah, kemudian untuk menghentikan pembuatan pabrik di perusahaan 1, Alessandro memanfaatkan seluruh teman-temannya untuk berdemo, sehingga si perusahaan 2 bisa masuk dan membangun pabrik di pedalaman hutan Amazon tersebut. Sampai di sini kalian semoga paham ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Alessandro ini benar-benar kayak goblok banget sih. Oke, kita kembali ke alur filmnya. Keesokan paginya, para suku di sana membawa tahanan wanita yaitu Justin, Samantha, dan juga Amy untuk dicek keperawanan mereka. Dan di antara mereka bertiga hanya Justin lah yang masih perawan, sehingga ia pun langsung dibuat pingsan dan dibawa ke ruang rahasia. Di sisi lain, Samantha yang kini semakin ketakutan, dia pun berencana untuk melarikan diri dengan melemparkan ponsel agar perhatian para penjaga tersebut dapat teralihkan. Dan akhirnya terbebas dari kurungan. Kemudian ia pun berlari menuju perahu dan berencana akan meminta bantuan untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Keesokan paginya, Justin kembali dimasukkan ke dalam ruangan dan keadaan seluruh tubuh sudah dilumuri dengan cat berwarna putih. Mereka yang dalam keadaan kelaparan, kemudian para penduduk suku itu pun mulai memberikan mereka makan. Namun tanpa disangka-sangka ternyata itu adalah daging Samantha yang telah dijadikan bahan makanan oleh para penduduk itu. Sehingga pada akhirnya Amy pun terkejut, dia pun langsung frustasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun dikarenakan suku tersebut adalah suku kanibal, kemudian mereka memiliki sebuah ide memasukkan seluruh ganja yang telah dibuat ke dalam tubuh Amy. Sehingga pada akhirnya di saat para penduduk tersebut membakar tubuh Amy, seketika mereka pun langsung mengeplay alias teler akibat efek dari ganja tersebut. Lihat ada sebuah kesempatan, Justin, Daniel, dan juga Lars memutuskan segera melarikan diri dari kurungan. Namun gobloknya si aliran rokok dia ini malah menusukkan kanabis ke arah Lars dan memilih agar bisa bertahan sampai besok pagi sebelum para pegawai pabrik memusnahkan seluruh pedalaman. Namun Justin dan juga Daniel, untungnya mereka berdua berhasil melarikan diri dengan meninggalkan hutan. Nah, tidak lama kemudian Lars pun tersadar kembali dari pingsannya, dan seperti kalian ketahui kalau efek dari ganja tersebut yaitu lapar. Menurut buku yang pernah saya baca, dikarenakan kini masih terasa lapar akibat efek dari ganja tersebut, mereka pun langsung memakan tubuh Lars dengan secara hidup-hidup. Kemudian kembali kepada Justin dan juga Daniel. Tak berselang lama mereka terbebas. Keberadaan mereka pun akhirnya diketahui oleh para penduduk suku, sehingga pada akhirnya mereka pun kembali dibius dan dibawa ke pemukiman. Di saat mereka kini sudah tersadar kembali, kini Daniel pun diikat dan dilumuri oleh cairan hijau di seluruh tubuhnya, sampai-sampai seluruh semut api langsung menggerogoti tubuhnya. Wah, benar-benar sadis sekali guys.
Sementara Justin sendiri, kini kepala suku pun berencana untuk melakukan ritual sunat kepada dirinya. Namun di saat akan melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja salah satu penduduk membawa sebuah kepala dari salah satu pekerja pabrik yang berhasil mereka bunuh. Sehingga pada akhirnya kepala suku itu pun memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk bersiap-siap melakukan aksi perlawanan dan mempertahankan kampung halaman mereka. Di sisi lain, Justin pada kala itu masih terikat. Akhirnya dia pun berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh seorang anak suku tersebut. Kemudian dia bergegas menyelamatkan Daniel yang masih dalam keadaan sekarat. Namun dikarenakan dia ini mustahil untuk diselamatkan, akhirnya dia pun meminta untuk mengakhiri hidupnya saja. Dengan mengikuti arahan dari anak tersebut, akhirnya Justin pun sampai di tempat peperangan antara suku pedalaman Amazon dengan perusahaan swasta. Di sana Justin meyakinkan kepada para pekerja dengan berpura-pura merekam kejadian tersebut menggunakan handphone yang telah diambil dari Daniel sebelumnya. Sehingga para pegawai mempercayai Justin dan mulai mengevakuasi dirinya. Disinilah nasib dari Alessandro sendiri. Para pekerja pabrik pun meninggalkan dirinya bersama dengan penduduk suku pedalaman kanibal di hutan Amazon. With natives, I'd be dead too. Dan setelah Justin kembali ke negaranya, dia kemudian diwawancarai oleh beberapa anggota PBB serta ayahnya sendiri yang menanyakan tentang suku pedalaman Amazon. Namun di sana Justin memilih untuk tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya dan malah mengatakan bahwa suku pedalaman Amazon lah yang menyelamatkan mereka di saat kecelakaan berlangsung. Justin juga di sana mengaku bahwa suku Amazon sendiri tidak pernah melakukan aksi kanibalisme kepada sesama manusia, dikarenakan memang Justin ini sangat tidak mau bila negara akan menghancurkan suku yang masih tinggal di dalam pedalaman tersebut. Lucia, I'm Alejandro's sister. Dan di akhir film ini kita diperlihatkan kepada keadaan Alessandro yang ternyata masih berhasil selamat lewat satelit yang menangkap keberadaan dirinya di kedalaman hutan tersebut, dan akhir film pun selesai. Oke, baik, itu dia sebuah alur film yang saya bawakan hari ini. Gimana menurut kalian tentang Alessandro itu? Silahkan tuliskan pendapat kalian di sebuah kolom komentar. Kayaknya kesel ya, gimana gitu, kayaknya ego greget. Bila kalian suka dengan alur film yang saya bawakan, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Share video ini ke teman kalian, semoga bisa menghibur kalian semua. Pesan saya di video ini, jangan pernah memanfaatkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan orang lain, karena hal itu merupakan perbuatan yang kurang baik. Dan jangan lupa tetap hargai kebaikan orang lain meski itu lebih sedikit daripada keburukan yang sudah dilakukannya.